Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata akan mempresentasikan tugas proyek 1 kami. Next. Di mana anggota kelompok 4 yang pertama ada Agus Ari Negara dengan NIM 02, Indra Permana dengan NIM 18, Marcelinus dengan NIM 47, Rasita Natasha dengan NIM 65, An Agung Gede Agung dengan NIM 93. Next. Di project 1 ini kami akan membahas tentang simulasi vending mesin dengan finite state automata. Vending mesin adalah mesin penjual otomatis yang menjual segala jenis produk, di mana mesin itu biasanya menjual rokok, makanan, minuman, dan mainan. Pada proyek ini, program vending mesin yang dibuat adalah sebuah vending mesin untuk penjualan pizza. Di mana metode perancangan sistem ini akan ada perancangan diagram FSA, di mana inputan ada beberapa inputan yaitu uang 10.000 dan uang 20.000, di mana ketika user menginput uang 10.000 hanya bisa membeli pizza 1 atau pizza 2 atau pizza 3. Sedangkan jika user menginputkan uang senilai 20.000, maka akan bisa menambahkan extra topping cheese atau meat. Di mana kita dapat lihat kode X, yaitu ketika user menginput uang senilai 10.000, di mana Y uang 20.000, A memilih pizza 1, B memilih pizza 2, C memilih pizza 3, D memilih topping extra cheese, E memilih topping extra meat, Z menekan tombol accept, 0 jika tidak mengeluarkan apa-apa, dan 1 mengeluarkan pizza. Next. Berikut dapat kita lihat diagram finite state automatanya atau FSA-nya, di mana pada pendefinisian tuple FSA output didefinisikan sebagai berikut, yaitu M, di mana himpunan M terdapat key, sigma, kemudian ada delta kecil, S, delta besar, dan lambda, di mana key atau himpunan state, kemudian ada sigma yaitu himpunan simbol input, di mana ada delta kecil sebagai fungsi transisi, di mana S ada state awal, di mana delta besar adalah himpunan simbol output, dan lambda yaitu fungsi output, sehingga dapat didefinisikan seperti himpunan di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi transisinya. Pertama yaitu jika pembeli memasukkan uang 10.000, maka inputan yang keluar adalah berupa string, yaitu string XAZ. Lalu fungsi transisi akan terlihat sebagai berikut: Q0 XAZ dan Q1 dan AZ. Lalu state akhir yang diterima oleh mesin adalah Q11. Setelah itu yang B adalah jika pembeli memasukkan uang 20.000, maka terdapat beberapa inputan, yaitu perbedaannya adalah Y, B, E, Z. Lalu untuk state terakhirnya yaitu Q11, berikut merupakan tabel fungsi transisinya. Lanjut. Nah, di sini bisa terlihat tabel fungsi outputnya, yang dimana terdiri dari 0 dan 1. Di S itu terdapat himpunan Q0, dan F itu ada Q11, dan delta itu ada himpunan 0 dan 1. Berikut merupakan tabelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Lanjut ke
perancangan sistem, kita mulai dari use case diagram. Use case diagram user pada gambar di samping menggambarkan apa yang dapat dilakukan user sebagai aktor terhadap sistem vending mesin pizza, di mana pengguna dapat memasukkan uang, memilih jenis dan topping pizza berdasarkan keinginan pengguna, dan dapat mengambil pizza. Next. Nah, pada flowchart di samping, sistem akan memproses inputan uang yang dimasukkan sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Setiap menerima masukan uang, sistem akan mengecek apakah uang berjumlah 20.000 atau tidak. Jika user memasukkan uang senilai 20.000, maka sistem akan menampilkan varian topping sehingga user dapat memilih salah satu tambahan varian topping. Kemudian user menekan tombol accept dan mesin akan mengeluarkan output pizza dengan tambahan topping dan selesai. Namun, jika user tidak memasukkan uang senilai 20.000, maka sistem tidak akan menampilkan tambahan varian topping dengan user, dan user langsung menekan tombol accept dan mesin akan mengeluarkan output pizza dan selesai. Berikut adalah flowchart dan juga activity diagramnya antara user dan vending mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Seni. Baiklah, di sini metode perancangan sistemnya, di mana sistem ini dirancang untuk menyediakan 3 buah pizza, di antaranya ada pizza 1, pizza 2, pizza 3, dan memiliki tombol inputan berupa pecahan uang 10.000 dan 20.000. Dan pada bagian bawahnya terdapat visualisasi untuk mengambil pizza tersebut. Next. Nah, pada bagian ini, yang pertama adalah di mana user diminta untuk memasukkan inputan uang 10.000 atau 20.000, tergantung. Jika user ingin menambah topping, maka harus memasukkan jumlah uang 20.000. Next. Next, sama nih. Lagi sekali. Nah, selanjutnya uang yang dipilih user, misalnya 10.000, akan terlihat seperti gambar di samping. Dia hanya bisa memilih 3 pizza yang ada pada menu. Jika user klik 20.000 atau memasukkan uang 20.000, maka di bagian bawahnya akan tersedia pilihan topping extra cheese dan extra meat. Next lagi sekali. Nah, ini adalah contoh gambar ya, jika user sudah accept tombol konfirmasi dan pizzanya akan keluar pada bagian bawah dan tinggal diambil pizzanya. Sekian lagi penjelasan dari gambaran program ini, dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk demo programnya, jadi program ini tuh dibangun menggunakan berbasis web, di mana yang digunakan itu adalah bahasa HTML, dan sebagai backend dari program ini atau sebagai pemrosesan dari program ini menggunakan bahasa JavaScript. Di mana sesuai yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya, jadi pada vending machine ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah output, yaitu adalah pizza. Jadi yang pertama, memasukkan uang, kemudian memilih pizza. Nah, saat memasukkan uang ini, mesin nantinya akan mengecek apakah uang yang diinputkan itu 10.000 atau 20.000 sesuai dengan yang sudah dimasukkan. Apabila kita memilih 10.000 seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian setelah memasukkan uang 10.000, kita dapat memilih varian pizza yang ingin dibeli atau ingin didapatkan. Sebagai contoh, kita ingin membeli pizza 2, maka kita klik pizza 2. Kemudian pada panel
akan memberitahukan bahwa kita memilih pizza 2. Nah, jika inputnya 10.000, maka tidak ada ekstra topping yang akan muncul pada tampilan program. Setelah pemilihan pizza ini, kita tekan accept untuk mengeluarkan pizza dari mesin yang akan keluar pada kotak di bawah ini. Jika kita klik accept, maka dia akan tampil tampilan pizza. Kemudian untuk mengambil pizza yang telah keluar dari mesin, kita dapat menggunakan tombol ambil pizza. Kemudian untuk demo berikutnya, dengan inputan 20.000, jadi langkah yang dilakukan kita memasukkan uang senilai 20.000, kemudian memilih pizza yang ingin dibeli. Misal kita pilih pizza 1. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, jika kita menginputkan 20.000, maka dia akan muncul tambahan topping untuk pizzanya. Jadi kita dapat memilih extra cheese ataupun extra meat. Jadi di sini kita pilih extra meat. Kemudian untuk mengeluarkan pizza dari mesin sama dengan mengklik tombol accept, maka dia akan muncul tampilan pizza di bawah. Kemudian untuk mengambil, kita klik tombol ambil pizza. Kemudian untuk kode yang diterapkan adalah seperti berikut ini. Jadi untuk tampilan awal kita menggunakan atau front end-nya ini kita menggunakan HTML dengan beberapa div atau beberapa kotak-kotak sesuai dengan tampilan yang sudah ada. Kemudian untuk bagian backend atau pemrosesannya kita menggunakan JavaScript, di mana saat mengklik tombol ada fungsi yang dijalankan yaitu handle input, yang mana nantinya fungsi ini itu berhubungan dengan finite state yang digunakan sebagai perancangan dasar dari sistem ini, di mana finite state itu diterapkan dalam bentuk dictionary seperti berikut ini, sesuai dengan apa yang sudah digambarkan pada perancangan finite state yang ada di slide awal tadi. Nah, jika kita mengklik salah satu tombol pada bagian HTML ini atau bagian tampilan awal, maka dia akan memproses ke handle input, di mana handle input ini nanti berisi beberapa logika sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Jika memenuhi salah satu logika ini, maka dia akan memproses sesuai dengan kriterianya atau statementnya, kemudian akan diproses ke function getNextState, di mana function ini nantinya sebagai function finite state automata atau perpindahan state-nya sesuai dengan yang digambar. Jadi dia akan menuju ke fungsi ini, getState, kemudian dia akan melakukan pengecekan terhadap state-state yang ada di dictionary finding DFI ini. Jadi baik. Kemudian jadi kesimpulannya itu, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa finite state automata dapat menjadi logika dasar untuk merancang suatu vending machine yang fleksibel dalam proses penjualan pizza dengan berbagai pilihan menu. Konsep finite state automata pada vending machine ini diterapkan dengan cara finite state automata membaca setiap simbol masukan yang diberikan menjadi suatu bahasa yang dikenali oleh mesin finite state automata itu sendiri. Mesin selanjutnya akan melakukan proses pengeluaran dalam hal ini itu makanan pizza berdasarkan apa yang diinputkan, berdasarkan uangnya juga dan pilihan yang user berikan. Kemudian penerapan konsep finite state automata ini menjadi salah satu alternatif untuk merancang sebuah vending machine serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya yang sejenis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan yang masih banyak, mohon dimaafkan dan juga kritik sarannya nanti bisa diberikan. Terima kasih.